Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang teman-teman di sana. Cuman di sini malam harinya. Oke. Eh, Hari ini adalah materi pertama kita kuliah daring untuk mata kuliah An-Nathrul Adabil Arabi. Oke. Hmm, Semoga lancar ya meskipun daring karena situasi pandemi dan apa ya. Sebelumnya saya mohon maaf jika fasilitas sangat terbatas, barangkali ada suara atau video yang kurang baik, mohon dimaklumi. Oke. Oke, apa ya? Kita langsung saja. Hmm, eh Kemarin saya sudah mendapatkan silabus, oke, dari jurusan. Saya cukup tenang karena kenapa? Karena di situ tertulis bukan An-Nathrul Adabil Arabi, cuman Dirosah An-Nathriyah. Jadi awalnya saya sempat bingung kenapa judul matkulnya itu An-Nathrul Adabil Arabi. Fokusnya mau kemana gitu kan? Apa sejarahnya, apa teorinya, apa-apanya kan sangat umum kata itu. Akhirnya saya tenang ketika judulnya di silabus itu ternyata Dirosah An-Nathriyah. Jadi kita mengkaji atau mempelajari prosa-prosa Arab. Jadi kita belajar mengkaji menggunakan teori-teori yang ada. Oke. Hari ini kita uh, karena di silabus itu juga dipaparkan agar mahasiswa juga mengetahui perkembangan apa itu prosa dan lain sebagainya, maka hari ini uh, pertama kali ini kita akan sedikit mereview atau mengulang kembali apa itu prosa dan bagaimana perkembangan singkatnya tentang prosa dari zaman jahiliyah hingga zaman modern. Oke, jadi ini hanya review sedikit ya. Teman-teman sudah ada mata kuliah sejarah sastra, sudah ada mata kuliah teori sastra. Jadi di sini kita praktik, cuman hari ini kita mereview sedikit. Mereview sedikit agar teman-teman ingat lagi apa itu prosa, bagaimana perkembangannya. Oke, langsung kita mulai saja ya. Teman-teman relax aja, santai, sambil makan boleh, sambil minum boleh, relax aja, kita belajar, semoga dapat manfaat meskipun sedikit. Oke. Apa itu prosa? Prosa jelas an-nathr ya, an-nathr. Kalau di dalam literatur Arab, an-nathr selalu dihubungkan atau digandengkan dengan asy-syi'ru ya. Jadi secara garis besar sastra dalam dunia Arab itu dibagi menjadi dua secara garis besar, yaitu asy-syi'ru wan nathr. Jadi kalau di Indonesia kan mungkin syair dan prosa ya. Oke. Apa itu prosa? Kalau secara bahasa, kita secara bahasa dulu. An-nathru huwa asyai'ul mub'athar atau al-mutafarraq. Oh ya, sebelumnya saya mohon maaf jika saya belum mampu menampilkan slide di video. Semoga minggu depan saya mampu ya menampilkan slide di video agar lebih enak teman-teman. Oke. An-nathru huwa asyai'ul mub'athar atau al-mutafarraq. Jadi an-nathr secara bahasa itu artinya adalah sesuatu yang tertebarkan gitu ya. Sesuatu yang bertebar gitu ya, bertebar, atau al-mutafarraq mungkin ya bertebar terpisah-pisah begitu ya. Jadi an-nathru secara bahasa itu, nathara itu menebarkan gitu ya, menebarkan. Oke. Itu an-nathr secara bahasa. Oke. Lalu secara istilah, an-nathru huwa al-kalamul ladzi laisa fihi al-wazn wa ya'tamidu 'ala al-haqa'iq. Jadi jelas, teman-teman sudah tahu ya bahwa prosa itu, an-nathr itu ya kebalikan dari asy-syi'ru.
Al-kalamul ladzi laisa bihil wazan. Jadi ungkapan, pembicaraan tentu sastrawi ya, tentu yang bersifat seni yang tidak terkait dengan wazan. Sudah tahu wazan ya. Oke. Wa ya'tamidu 'alal haqa'iq, dan berpegang berparadigma pada kenyataan. Kalau asy'aru jelas, syair itu punya wazan. Teman-teman sudah belajar arud, di situ disebutkan wazan-wazan syair. Misal apa dulu ya? Mustaf'ilun, fa'ilun, mustaf'ilun, fa'ilun, itu wazan. Jadi syair itu ada ketentuannya, ada peraturannya, ada polanya, yaitu wazan-wazan tadi. Nah, syair harus ikut dengan pola tadi yang membentuk irama, panjang pendek, ketukan, dan lain sebagainya. Itu asy-syi'ru. Sedangkan an-nathru itu ungkapan seni sastra Arab yang tidak menggunakan wazan. Jadi tetap seni bahasa, sastra, cuman lebih bebas, tidak menggunakan wazan. Oke. Wa ya'tamidu 'alal haqa'iq, dan bertumpu pada kenyataan. Oke. Jadi mungkin maksudnya prosa Arab itu lebih real gitu ya, lebih dekat atau sangat ya dekat dengan kenyataan, realistis gitu. Mungkin asy-syi'ru itu dianggap tidak terlalu bertumpu kepada kenyataan karena mungkin terlalu imajinatif, terlalu sulit dipahami, terlalu konotatif gitu ya. Akhirnya susah dipahami asy-syi'ru itu. Kita harus menganalisa, mendalami apa arti. Nah, sedangkan an-nathru itu lebih dekat, lebih sama dengan kenyataan gitu ya. Jadi tidak, kenyataan itu diambil lalu disampaikan melalui media bahasa dengan sedekat mungkin dengan kenyataan itu. Berbeda dengan syair yang sangat imajinatif, sangat diolah, akhirnya sangat konotatif mungkin ya, sangat susah dipahami, tidak bisa dipahami secara denotatif. Oke. Itu saya kira ya definisi dari an-nathar. Saya kira teman sudah tahu semua, ini hanya mengulangi saja. Oke. Secara garis besar prosa an-nathru di Arab itu dibagi menjadi dua. Pertama adalah an-nathrul adi, dan kedua adalah an-nathrul fanni. Oke. An-nathrul adi adalah alladzi yuqalu fi lughatit takhatub. Jadi prosa yang biasa itu adalah bahasa-bahasa yang diungkapkan dalam komunikasi biasa. Jadi pembicaraan orang-orang dalam masyarakat itu dianggap sebagai an-nathrul adi dalam definisi ini ya, dalam kategori ini ya. Oke. Lalu yang kedua, an-nathrul fanni adalah an-nathrul ladzi yartafi'u fihi ashabuhu ila lughatin fiha fannin wa maharatin wa balaghatin. Oke, jadi an-nathrul fanni itu adalah prosa yang dimana pembicaranya itu melibatkan seni bahasa tadi. Oke. Jadi ada keindahan, ada unsur seninya, keindahannya, bahasanya tadi. Oke. Dan juga membutuhkan kemahiran dan juga balaghah. Oke. Jadi kalau an-nathrul adi itu pembicaraan biasa, kalau an-nathrul fanni itu adalah pembicaraan, ungkapan, kata-kata yang sudah ada unsur seninya, ada unsur sastranya, ada unsur kepandaian, kelihayan dalam diksi, dalam menyusun kalimat, oke, dan ada unsur balaghahnya, ada jinasnya, ada musawahnya, dan lain sebagainya. Jadi sudah berseni ya. An-nathrul fanni itu sudah prosa yang ada seninya, ada balaghahnya, ada maharatul kalamnya, pemilihan diksinya, ada keindahannya di situ. Oke. Dan secara garis besar prosa itu terbagi menjadi dua ya, al-khitabah wal kitabah al-faniyah. Jadi khutbah itu adalah an-nathr al-fanni, lalu al-kitabah al-faniyah, tulisan-tulisan yang kira-kira bernuansa seni gitu ya, dan
dalam perkembangannya Alkitab Alfaniyah akan memiliki berbagai macam genre, akan membentuk berbagai macam jenis gitu ya, akan banyak jenisnya Alkitab Alfaniyah itu. Oke. Kita langsung saja kemudian. Oke. Kita bicara tentang kapan sih pertama kalinya prosa Arab itu muncul gitu ya. Kalau bicara sejarah kan pasti seperti itu. Kapan sih prosa Arab itu pertama kali muncul? Nah, menurut hampir semua ilmuwan sastra Arab, sejarawan mengatakan tidak ada kesimpulan yang pasti tentang kapan pertama kali prosa itu muncul. Oke. Kita bayangkan saja secara sederhana, pakai logika sederhana. Mungkin nggak kita bisa menelusuri kapan sih prosa di Arab itu pertama kali muncul? Saya kira sangat sulit sekali. Karena pada dasarnya manusia itu kecenderungannya adalah berkomunikasi, berbicara, sekaligus ada insting seni di setiap manusia itu. Jadi dari awalnya manusia saya kira sudah mampu dia berseni dengan bahasa, bersastra atau berprosa gitu ya. Jadi sulit sekali mengetahui kapan awal mula Nathrul Arabi itu pertama kali muncul, karena sudah bawaan kecenderungan tabiat manusia dalam berprosa, tidak bisa kita menelusuri kapan itu pertama kali muncul. Saya kira tidak bisa. Oke ya, jadi ya tidak ada keterangan manapun yang berani mengatakan awal mula prosa Arab itu tanggal sekian tahun sekian. Saya kira tidak ada. Oke. Dalam periodisasi sejarah sastra di Arab selalu mengawalkan periodisasinya itu pada jahiliyah ya. Jadi sastra pada masa jahiliyah. Oke. Dan juga prosa pada zaman jahili bagaimana gitu ya. Oke. Bentuk prosa pada zaman jahili itu kebanyakan berupa berjenis saja'ul kahan gitu ya. Jadi apa ya? Jadi sajaknya para peramal gitu. Oke. Apa ya? Jadi semacam apa ya? Sajaknya peramal. Apa ya? Semacam apa sih? Ya, sajaknya peramal gitu. Jadi ketika masa sebelum Islam, jahiliyah itu kan belum ada mantra peramal. Jadi peramal itu kan punya mantra. Nah, jadi mantranya itu kan pasti mengandung bahasa yang indah, diindahkan. Nah, itulah dianggap sebagai prosa, salah satu jenis prosa pada zaman jahili. Saja'ul kahan, saya lebih suka menerjemahkan sebagai tadi mantranya para peramal, karena sebelum Islam banyak peramal yang merasa punya berhubungan dengan gaib, metafisik, lalu merasa bisa melihat masa depan, bisa meramal. Nah, ketika mereka membacakan kalimat-kalimat itulah dianggap sebagai prosa Arab pada zaman jahili. Oke. Lalu selain mantra ada juga amsal mungkin semacam peribahasa atau perumpamaannya. Jadi sebelum Islam pun sudah dianggap sudah banyak orang-orang yang pandai mengungkapkan perumpamaan gitu ya, dan itu tentu mengandung keindahan bahasa dan dinamakan prosa Arab. Oke, saya tidak menyebutkan contohnya ya. Jadi kali ini kita akan singkat saja melihat secara sejarahnya. Semoga minggu depannya lagi kita akan mengambil satu-satu gitu ya, lalu langsung kita analisa menggunakan teori-teori yang sudah kita pelajari. Oke, jadi ini sejarah singkat-singkatnya saja. Oke. Lalu setelah jahiliyah, periode berikutnya adalah periode Islam, ya, masa Islam. Pada masa Islam tentu berkembang prosa, terutama dengan munculnya Nabi Muhammad sebagai Rasul, dan dia mendapatkan wahyu Al-Quran, mukjizat paling hebat, dan akhirnya Al-Quran itu sendiri pun juga merupakan karya sastra. Jadi
Al-Quran itu adalah petunjuk, adalah hidayah, adalah tuntunan, sekaligus tata bahasa yang dalam Al-Quran yang sangat indah itu adalah sekaligus adalah sastra, sekaligus adalah prosa. Oke. Ya, jadi jelas dalam ayat Al-Quran banyak dikatakan bahwa Al-Quran diturunkan dengan berbahasa Arab untuk menjelaskan kepada masyarakat, gitu kan. Dan dalam beberapa riwayat kita tahu Al-Quran itu bahasanya dibuat sedemikian indah oleh Allah untuk menandingi para sastrawan Arab yang menentang atau tidak percaya dengan kebenaran Al-Quran. Jadi memang Al-Quran secara bahasa didesain sangat indah, sangat sastrawi, sangat berbau syair, sangat berbau nathar, untuk menandingi kehebatan para sastrawan pada masa jahiliyah yang tidak percaya dengan Al-Quran. Makanya Al-Quran itu sendiri sudah merupakan prosa, sudah merupakan karya sastra, sudah merupakan syair, gitu ya. Oke. Oke. Nah, pada masa Islam ada istilah an-nathrul ijazi. Oke. An-nathrul ijazi yang terdiri dari 3 macam, yaitu al-khitabah atau qi'at warasail. Jadi 3 jenis prosa yang paling terkenal pada zaman Islam adalah al-khitabah atau qi'at warasail. Oke. Al-khitabah jelas. Kenapa khitabah merupakan prosa yang begitu populer pada zaman Islam? Karena sesuai dengan situasi zaman di mana Nabi itu diutus berdakwah kepada masyarakat jahili, akhirnya Nabi banyak berkhutbah kepada masyarakat. Oke. Dan begitu juga sahabat, begitu juga tabi'in, tabi'ut tabi'in. Mereka kan berkhutbah, menyampaikan dakwah risalah kenabian, mendakwahkan Islam, dan caranya adalah dengan berkhutbah. Dan khutbah itu juga menggunakan bahasa yang indah. Dan akhirnya khitobah pada zaman Islam dianggap sebagai prosa yang sangat paling populer pada masa itu. Jadi sesuai dengan konteks zaman ketika Islam ingin mendakwahkan, lalu khitobah itulah yang banyak muncul. Oke. Khitobah itulah yang banyak muncul. Oke. Lalu selain itu atau qi'at itu tauqi ya, semacam tanda tangan persetujuan begitu ya. Jadi Nabi kan tidak hanya mewarisi ajaran, juga membentuk sebuah negara, lalu mengangkat amir, ataupun setelah Nabi wafat banyak sekali gubernur ataupun pemimpin daerah itu. Nah, di situ atau qi'at. Jadi ketika seorang khalifah atau pemimpin itu menyetujui atau menandatangani sebuah sesuatu, itu selalu membubuhkan keterangan di bawahnya. Ya mungkin pesan atau kesan-pesan tentang masalah yang sedang dihadapi, itu menggunakan bahasa yang indah juga. Nah, itu dinamakan tauqiat. Nah, itu juga menggunakan bahasa yang indah. Akhirnya pesan-kesan dalam penandatanganan atau penyetujuan pejabat-pejabat pada kala itu dianggap juga sebagai prosa pada masa Islam. Rasail jelas. Jadi kebutuhan komunikasi antar satu lembaga, antar satu pejabat dengan amir yang lain tentu tidak selalu tatap muka, kadang menggunakan surat menyurat. Nah, akhirnya karena kebiasaan orang Arab itu selalu berseni, berbahasa dengan penuh seni, maka surat-surat itu juga dianggap indah dan akhirnya menjadi prosa juga. Oke. Indah bahasanya, akhirnya dianggap prosa. Jadi risalah ya, surat menyurat antar pemimpin, antar lembaga itu di Arab itu dibuat indah, sangat sastra, sangat nyeni, akhirnya dianggap prosa. Oke, saya kira itu di zaman Islam. Sekarang kita langsung maju ke zaman Umayyah ya. Jadi zaman Umayyah ini zaman dimana menulis mulai populer ya, ya kita tahu pada zaman sahabat juga sudah mulai populer, sudah mulai sadar
pentingnya dokumentasi, pentingnya menulis agar tidak hilang sesuatu itu, karena tulisan adalah sebuah bukti dokumentasi. Cuman pada zaman Umayyah ini semangat ataupun budaya menulis lebih populer lagi, lebih membudaya lagi. Banyak masyarakat pada masa itu mempunyai kesadaran membuat buku, menulis gitu ya. Jadi semua harus didokumentasikan, harus dibukukan, harus dikodifikasikan gitu ya. Jadi pada Bani Umayyah ini jelas sastra semakin maju lagi karena budaya menulis mulai muncul, mulai membudaya. Oke. Ada salah satu pendapat yang mengatakan kenapa seperti itu, karena Arabisasi kantor di berbagai negara. Jadi pada Bani Umayyah itu kan, dan sebelumnya itu kan banyak sekali penaklukan, ekspansi. Jadi akhirnya negara-negara yang jatuh dalam kekuasaan Islam, mereka dituntut untuk melakukan Arabisasi. Nah, oke. Lalu setelah itu ada pula kompleksitas kehidupan politik dan perkembangan partai dan sekte. Jadi penyebab menulis mulai populer karena lembaga-lembaga atau negara-negara disuruh Arabisasi. Selain itu, pada zaman ini kehidupan politik, partai, sekte, kelompok juga kental, yang akhirnya fenomena itu menuntut orang-orangnya untuk menulis gitu ya, untuk mendokumentasikan gitu ya. Saya kira masuk akal ya. Oke. Menuliskan ideologinya, menyebarkan doktrinnya itu kan harus menulis gitu kan. Jadi sastra-sastra pada masa ini ya semakin banyak lagi yang terproduksi gitu ya, karena fenomena yang saya sebutkan tadi. Oke, lalu kita maju ke masa Abbasiyah. Nah ini kita semua tahu bahwa masa Abbasiyah itu dikatakan sebagai masa emasnya Islam ya, dari berbagai macam sisi, dari sisi teknologi, dari sisi politik dalam tanda kutip ya, dan juga pada sisi bahasa dan sastra gitu ya. Jadi Abbasiyah itu masa keemasan Islam dalam berbagai macam sisi. Ilmuwan-ilmuwan Arab banyak yang menjadi peletak pondasi dari ilmu-ilmu yang sekarang berkembang, yang kemudian ketika itu dikembangkan oleh Eropa, seperti Aljabar, kedokteran Ibnu Sina, Nurus, semua ada di zaman Abbasiyah. Di sangat maju sekali Abbasiyah, terutama sastranya, terutama prosanya jelas. Oke. Pada masa ini banyak kebijakan sastra dari pemerintah. Oke, jadi sastra bukan lagi inisiatif publik, cuman didukung oleh kebijakan pemerintah Abbasiyah. Oke, jadi jelas sangat mengembangkan prosa pada masa ini. Lalu keterampilan menulis adalah syarat menjadi pejabat atau pegawai. Nah, pada masa Abbasiyah ini, ketika orang ingin menjadi pejabat, pegawai, itu syaratnya dia harus bisa menulis dengan indah. Nah, akhirnya budaya dan tuntutan seperti ini menciptakan sebuah sebuah kebudayaan sastra, sebuah peradaban sastra, sebuah kebiasaan bersastra, menulis gitu ya. Oke, akhirnya ya sastra menjadi berkembang. Oke, munculnya majalah pada zaman ini ya sudah mulai muncul majalah, para penulis mulai kreatif menuliskan tulisannya, sastranya, prosanya gitu ya. Oke. Banyak sekali jenis sastra prosa yang muncul pada masa ini, seperti al-khitabah tetap ya. Oke, wal-wa'd. Al-wa'd itu nasihat. Jadi nasihat-nasihat, ketika kita membuat nasihat itu juga berseni. Nasihat ya. Nasihat di sana berarti juga dibuat indah gitu ya. Al-qisas. Nah, jadi mulai muncul cerita-cerita gitu, cerita-cerita. Nah, itu juga dianggap sebagai prosa baru pada masa ini ya. Atau kitab wal munadharat. Munadharat itu apa ya? Kalau khitobah kan di masjid-masjid ya. Kalau ungkapan-ungkapan yang di majelis-majelis pendidikan, di pertemuan-pertemuan mungkin dianggap sebagai munadharat. Jadi ya ungkapan-ungkapan ataupun pemikiran yang disampaikan di lembaga-lembaga resmi itu dianggap sebagai munadharat, dan itu juga berseni. Kalau khitobah kan di masjid ya. Warasail tetap arasail, wa nathrus sufi, dan yang terkenal banyak yang mengatakan an-nathrus sufi, prosa sufi itu muncul pada zaman Abbasiyah.
Kalau teman-teman tahu syair Abu Nawas, nah itu mungkin salah satu contoh dari An-Nathrus Sufi, prosa-prosa yang isinya tentang kesufian, pemikiran ataupun perasaan sufi, seorang sufi yang dinarasikan menggunakan bahasa yang indah. Oke. Prosa ilmiah, prosa filosofis, prosa sejarah, prosa sastra murni. Nah, ini beberapa jenis yang muncul pada masa Abbasiyah. Jadi ketika ada tulisan ilmiah yang juga dibentuk begitu indah dinamakan prosa ilmiah. Ketika bermuatan filosofis dianggap prosa filosofis. Jika itu menulis tentang sejarah maka dianggap sebagai prosa sejarah. Lalu ada prosa sastra murni. Oke. Dan pada zaman ini khutbah sebagai apa ya, dianggap sebagai jenis prosa utama tetap eksis, bahkan bernuansa politik sebagai alat legitimasi pemerintah Abbasiyah. Jadi kekuasaan itu kan tentu butuh wacana, opini untuk menghegemoni publik agar selalu dapat dukungan gitu ya. Jadi khitobah pada masa prosa khitobah pada masa Abbasiyah banyak digunakan oleh pejabat, oleh pemerintah untuk sebagai alat hegemoni, meyakinkan publik bahwa ini pemerintah yang sah, kita sudah melakukan ini, itu menggunakan khitobah. Jadi setiap pemerintah pasti butuh opini untuk menghegemoni publik, untuk mendapatkan dukungan gitu ya. Kalau sekarang mungkin ya apapun, kelompok apapun pasti punya buzzer untuk melegitimasi posisi dia. Nah, ketika itu khutbah itulah, khitobah itulah media yang digunakan para buzzer ketika itu mungkin ya. Jadi oke. Itu masa Abbasiyah ya. Lalu kita tahu semua setelah masa Abbasiyah itu adalah masa jatuhnya Islam ya. Jadi setelah Abbasiyah kalau nggak salah Turki Utsmani, banyak yang mengatakan pada masa Turki Utsmani itu sastra tidak terlalu berkembang. Dalam berbagai hal juga tidak terlalu berkembang. Jadi teknologi juga turun, bahasa dan sastra juga menurun gitu, karena terkait dengan konstelasi internasional juga ya, di mana negara-negara barat sudah mulai lebih maju dalam berteknologi. Mereka menemukan senjata yang akhirnya mereka lebih menguasai konstelasi dunia gitu ya. Jadi masa Turki setelah ini itu masa terbenamnya sastra, termasuk prosa. Namun kalau kita mengingat pelajaran sejarah sastra kita pada kisaran akhir abad ke-18 itu dikatakan sebagai masa sastra Arab modern. Kenapa dianggap modern? Karena meskipun sastra itu dianggap turun setelah Abbasiyah, karena terjadi pengadopsian besar-besaran teori sastra, karya sastra, penerjemahan dari Eropa. Jadi pada masa-masa ini kesusastraan di Eropa itu lebih maju daripada Timur Tengah. Karyanya, terus juga teori-teorinya, dan pada akhir abad 18 itu dibawa oleh penjajah, termasuk Napoleon Bonaparte yang menjajah Mesir, Lebanon. Itu dia datang, ekspedisi Napoleon Bonaparte itu dia membawa alat-alat percetakan, jadi memperkenalkan teknologi, lalu juga membawa buku-buku sastra, karya maupun teori dari Eropa untuk diterjemahkan kepada bahasa Arab. Jadi pada masa itu terjadi adopsi ataupun proses dipengaruhinya sastra Arab oleh sastra-sastra Eropa, termasuk Prancis, Inggris ketika itu ya. Jadi masa-masa di mana Eropa, Inggris itu meletakkan atau memberikan pengaruh kesustraannya kepada negara Arab. Oke. Jadi pada masa itu dianggap sebagai masa sastra Arab modern. Oke. Dan prosa juga ikut berkembang dengan diadopsinya dua model prosa Eropa, yaitu naskah drama dan novel. Oke. Kalau sebelumnya di Abbasiyah itu terkenal sebagai kisos, cerita-cerita pendek. Nah, pada masa sastra Arab modern diadopsilah
novel itu menjadi prosa Arab dengan nama riwayat gitu ya. Kalau naskah drama itu al-masrah masrahiyah gitu ya. Jadi dua karya Eropa itu dicontoh ataupun diadopsi sebagai jenis juga dalam sastra Arab modern. Jadi itu. Jadi pada masa itu sastra Arab tidak punya apa-apa, sedang dalam keterpurukan, dan Eropa yang lebih maju akhirnya pengaruh-pengaruh itu muncul. Pengaruh-pengaruh hegemoni sastra barat kepada sastra Arab pada masa itu. Jadi itu sekilas singkat tentang sejarah prosa ya, prosa dari zaman ke zaman, dari zaman jahiliyah hingga zaman sastra Arab modern sampai sekarang gitu ya. Oke. Saya kira ini saja, sedikit atau banyak ya, sedikit lah, cuman 30 menit ya, semoga bermanfaat gitu. Minggu depan kita akan, insya Allah kita akan mulai mencari 1-2 sastra, semoga bisa mewakili tiap periode ya. Kita ambil, kita nikmati, pertama kita nikmati dulu, oh indah, habis itu kita kaji, kita analisa menggunakan teori-teori yang kita pelajari. Ini latihan untuk skripsi juga ya. Nah, saya juga pernah mendengar katanya mulai tahun berapa gitu sudah tidak boleh teman-teman menganalisa karya sastra menggunakan balaghah. Jadi pembahasan balaghah dalam skripsi, dengar-dengar yang saya dengar sudah tidak boleh. Kalau begitu, ya kita akan belajar membedah prosa-prosa Arab menggunakan teori-teori kontemporer, teori-teori yang dari barat yang teman-teman pelajari, yang teman-teman sering dengar seperti sosiologi sastra, struktur psikologi sastra, dan lain sebagainya. Jadi kita akan mendalami teori itu juga, lalu kita akan coba praktikkan ke prosa-prosa Arab. Oke, saya kira itu ya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.